itu ya, bahwa pasar pramuka katanya pasar burung. Enggak, kita tadi barusan ada di tempatnya Pak Haji tadi itu yang masih melakukan usaha pengetikan, kemudian penjilitan. Memang sekarang ada kewajiban mereka mencantumkan tulisan tidak menerima pembuatan dokumen yang aspal. Ya, tapi tadi di awal pembicaraan kan terdengar bahwa Pak Haji tadi mengatakan, oh kalau dulu memang ada seperti itu, yang aspal semua. Aspal itu bukan aspal ini pelapis ini jalan, tapi asli tapi palsu. Nah, alias KW lah kira-kira gitu ya. Kalau KW itu palsu. Ini aspal. Kenapa aspal? Karena dia seolah-olah tanpa asli, sehingga universitas yang asli pun mengiyakan. Nah, itu namanya aspal. Sehingga Rektor Ova Emilia pun mengiyakan. Tapi kan memang beliau bilang bukan mengiyakan, bahkan hanya meyakini. Meyakini. Jadi hanya yakin. Ya itu makanya saya ketayangkan tadi hampir investigasi warung kabar tersembunyi, nanti kita bisa tuh. Oh ada ya? Oh ada. Oke, jadi nanti ada. Setelah live ini berakhir, kira-kira beberapa setengah jam atau 1 jam setelah ini, kita akan tayangkan hasil investigasi ya, tersembunyi, tertutup. Ya, kamu jangan komplain, kok yang kelihatan cuma sepatunya doang, kok yang kelihatan cuma lantai doang. Ya, namanya kita kan investigasi, yang penting keterangannya ada. Bahkan akhirnya ada dari Partai Demokrat mengatakan bahwa suruh si Roy, dalam hal ini Pak Syarif Hasan, untuk mengembalikan barang-barang itu. Ada itu. Makanya nanti ini bukan kita fitnah, udah baca di media itu ada itu. Pak Syarif Hasan mengatakan supaya Roy Suryo memulangkan gitu loh. Dan ada berita dikembalikan, tapi setelah dihitung nominalnya cuma 500 M. 500 juta. Ya, berarti dari kan 9 M katanya. Ya, berarti kan masih ada barang senilai 8,5 miliar nih. Kemana barang ini? Makanya ini kita bisa investigasi ulang, Bang. Betul. Ya kan, ada unsur tindak pidana di sini. Ya kan, segala macam lah nanti. Ya kan, bagaimana ceritanya? Walaupun katanya waktu itu saking keselnya Kemenpora karena nggak ditanggapi surat-surat itu berkali-kali, mereka menggugat di PN Jakarta Selatan. Nah, nasib gugatannya itu gimana? Tapi setelah itu gugatan itu dilayangkan, habis itu dicabut oleh Kemenpora. Kelihatannya, ya saya nggak tahu dicabut, kayaknya mungkin sudah damai atau apa gitu loh. Tapi nilai yang 8,5 M ini kemana gitu loh, dan ya itu memang urusannya Kemenpora, tapi kita sebagai publik yang membayar pajak harusnya ini dijelaskan gitu loh, dan kita bisa menggugat sebagai masyarakat yang merasa dirugikan gitu loh sebagai pembayar pajak dari barang yang belum seluruhnya dikembalikan ke Kemenpora gitu, Bang. Oke. Dan ini kayaknya dibanding kita ngomongin ijazah Pak Jokowi yang juga dengan munculnya isu pramuka ini, saya semakin yakin semakin nggak jelas juntrung. Ya udah pasti itu ijazah asli. Ya, dan lebih baik kita ngurus ini. Ya kan, kita harus membuat investigasi dalam hal ini pihak Polri, Kejaksaan Agung, KPK, kita harus buka kembali. Betul. Karena ada anggaran negara yang keluar. Itu kan barang BMN ya, barang milik negara, ya kan. Walaupun katanya apakah sudah diputihkan, ya nggak bisa juga caranya, umpama BPK udah memutihkan atau apa. Ya kan, intinya kan ini ada barang negara yang hilang entah kemana gitu loh. Dan Bang Roy kayaknya perlu menjelaskan ini. Saya tadi baca itu ada 3.226 unit. Banyak sekali. Itu, Bang. Ya, kalau nggak salah itu di bawah. Kalau di nominal kan kata infonya sih 9 miliar. 9 miliar, iya. Itu yang dibawa ke rumahnya di Jogja itu katanya pakai 2 truk atau 2 apa gitu. Truk ekspedisi. Iya, jadi segala macam sendok dibawa, panci dibawa ya kan. Terus ada, kalau list yang dari Kemenpora itu ada 10 item barang yang harganya ratusan juta, Bang. Iya. Itu kasur spring bed tipe King Coil. Itu King Coil benar. Itu 175.725.000. Peralatan pemancar radio nih. Pemancar radio 106 juta.
Lalu ada lensa Nikon. Lensa kamera Lensa Nikon kamera ya, Nikon itu 94 juta. 94 juta. Lensa kamera tipe Akam lens itu harganya 80 juta. Terus ada meja rapat. Meja rapat di bawah gimana caranya? 70, ini yang tertulis di sini ya. Ini 70 meja juta. rapat loh di bawah 70.400.000. Karpet Turki, wassalam, di Fatmawati banyak bang karpet Turki bang. Harganya karpet Turki itu 69.480.000. Televisi merek Sony 62 juta, itu gedenya kayak pintu studio kita kali ya. Gitu. Lalu kamera digital tipe Divisoni, wah 53 juta. Lalu kamera Nikon, lensa, ini puluhan sampai ratusan juta semua. Ya, jadi Ini yang tercatat 10 item, sementara di pemberitaan itu, ada skuter juga yang itu buat itu ya, skuter itu. oh ini Ada di unit. kamera itu. drone. Bukan, skuter yang buat kayaknya buat Oh yang anak buat kecil main itu kalau nggak salah. sampai itu di bawah. Ya, ya jadi ini kan uang rakyat, uang masyarakat ya. Iya. Kenapa seenaknya gitu loh? Pasar Pramuka Jakarta tidak hanya jualan obat-obatan dan pasar burung, tapi memang ada bagian kios yang menjual buku-buku, jasa pengetikan, jasa pembuatan sertifikat dan ijazah. Saya tinggal di sini, Mas, di Salemba. Saya kalau mau ke Pasar Pramuka jalan kaki. Dari rumah saya dekat ke Pasar Pramuka. Karena suami saya ini hobi membeli burung. Bahkan saya beternak burung. Di rumah saya tuh dulu itu beternak burung lovebird, burung cucak rawa. Saya beternak juga burung apa itu yang jalak-jalak begitulah, perkutut, tekukur. Jadi kalau udah habis nih anak-anakannya dibeli orang, kita belanja lagi ke pasar burung. Emang itu di situ jual obat-obatan dan burung, hewan-hewan lah itu, hewan-hewan langka ada di situ tuh. Ya, kamu sekali-kali ke situ tanya. Di sini ada jasa penjilitan nggak? Jasa penjilitan tuh adanya di perempatan lampu merah, yang ke arah Kampung Melayu dan ke arah Manggarai. Ya, situ. Jadi jangan sok tahu. Jangan ngajarin bebek berenang. Jangan. Nanti kamu tenggelam. Tadi pagi saya melihat sebuah video yang ada di TikTok. Dalam video tersebut ada sebuah kalimat yang mengatakan mulai terkuak dalang dari ijazah palsu Bapak Jokowi. Cluenya itu seorang pimpinan tinggi dari sebuah partai jenis kelamin pria yang pasti bukan wanita. Kira-kira siapa? Roy Suryo dekat dengan siapa? Karena yang kita tahu, Roy Suryo paling militan dalam kasus ijazah Bapak Jokowi. Ayo, ingat dan ingat. Kalau kalimat itu benar-benar terjadi, saya bisa katakan orang itu benar-benar tidak tahu diri. Kalian sudah melihat? Politik itu mampu menunjukkan sisi terburuk manusia. Dulu Indonesia mudah dijajah karena kurang banyak tokoh-tokoh yang berpendidikan. Dan sekarang, di Indonesia sangat banyak orang-orang berpendidikan, cendekiawan, dan kaum-kaum intelektual. Tapi sayangnya mereka tidak bermoral. Dijajah karena kepentingan, karena jabatan, karena kekuasaan, dan pada akhirnya menjadi musuh bagi bangsa sendiri.